Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya meminta solusinya. Saya menikah dengan suami saya dengan jalan dijodohkan. Pas sudah seserahan, 1 hari lagi dipinang suami, saya baru terbuka bahwa suami saya sudah pernah menikah, tapi gagal, dan jaraknya hanya 1 minggu. Sedangkan saya baru pertama kali menikah dengan suami saya. Setelah mendengar pernyataannya bahwa sudah pernah menikah, saya langsung shock dan hanya diam, mau tidak dilanjut, tapi sudah keburu seserahan. Jadi saya lanjutkan dan mencoba menerima, mungkin sudah jodoh saya. Setelah menikah 2 bulan, saya hamil, dan setelah lahiran saya dapat kabar dari tetangga saya bahwa suami saya sudah punya anak dengan mantan istrinya. Bahkan anaknya ada, dan dari situ hati saya seperti hancur, entah harus gimana. Setelah saya tanya suami saya, dia mengakuinya, tapi tidak meminta maaf. Bahkan suami saya cerita ke orang tuanya, malah orang tuanya membela suami saya, walaupun sebenarnya memang salah. Saya bingung, pernikahan saya lebih baik dilanjut atau tidak, Buya? Kami sudah 1 minggu lebih, sudah tidak tidur sekamar. Bahkan suami saya jarang di rumah. Sekalinya di rumah hanya sebentar, dan itu pun hanya ngobrol sama orang tuanya. Tidak dengan saya. Suami saya selalu menghindar. Saya sudah tidak punya orang tua, entah rasa cinta saya terhadap suami saya seketika hilang, akan tetapi saya sangat berat untuk anak saya yang baru berusia 8 bulan. Mertua saya tidak terima kalau anaknya jelek di mata umum. Saya tidak pernah menjelekkan aib tersebut sama siapapun, tapi mertua saya membuka semua kekurangan-kekurangan saya dan menutupi kekurangan suami saya. Mohon nasihatnya, Buya, apabila saya salah, dan mohon diluruskan. Pertama, ikatan pernikahan sudah ada. Jangan biasa berangan-angan untuk pisah. Jika ada permasalahan diselesaikan, apalagi sudah ada anak. Ingat, pernikahan sudah terjadi. Jangan biasa berpikir tentang perpisahan. Lebih baik kalau ada permasalahan diselesaikan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, suami Anda tidak membohongi Anda. Akan tapi waktu itu memang tidak berterus terang. Karena Anda mungkin tidak pernah bertanya sebelumnya, sudah nikah atau belum. Maka orang sudah menikah tidak harus ngomong, ya kan? Tidak harus ngomong. Jadi dia tidak ngomong kalau sudah menikah, itu bukan berarti langsung kita katakan dia berbohong. Kecuali ngomong, aku single, aku masih sendiri, aku ini, baru itu berbohong. Kalau sudah awal dari kebohongan bermasalah. Jadi dia adalah tidak berterus terang, tidak bercerita kepada Anda. Mungkin banyak pertimbangannya. Karena apa? Yaitu mungkin khawatir Anda tidak nerima, karena mungkin terlalu berharap Anda sangat baik, mungkin Anda bisa jadi karena mungkin mengharap sekali dengan Anda, maka dia tidak berterus terang. Kalau berterus terang takut nanti nggak jadi. Tapi dia tidak berbohong karena Anda tidak pernah bertanya masalah ini. Akhirnya menikahlah Anda, punya anak. Kemudian setelah itu Anda dengar berita betul bahwasanya dia sudah pernah punya anak dan anaknya ada. Baik. Semuanya sudah terjadi dan dia sudah tidak dengan istri yang pertama, istrinya hanya Anda. Maka alangkah baiknya jika hal kejadian semacam ini, jangan Anda malah menjadikan suami ketakutan. Karena waktu dia tidak bercerita kepada Anda pun karena mungkin ada segan dengan Anda. Di saat ketahuan pun istrinya hanya Anda kok. Maka di saat Anda mungkin menegur, apalagi Anda marah, dia merasa tidak nyaman. Ada rasa tidak nyaman, mungkin dia rasa takut dengan Anda. Apalagi di saat dibahas dengan mertua Anda merasa tidak senang karena punya cucu dengan yang pertama, punya cucu. Sehingga mungkin membela, atau mungkin perasaan Anda saja dia membela. Kita belum tahu persis seperti apa. Nah, akan tetapi yang harus Anda pahami bahwa suami Anda yang saat ini berubah ini bukan semerta-merta, Anda husnudzon, bukan karena dia berubah hati, bukan. Karena mohon maaf, di saat ketemu Anda, wajah Anda berubah, Anda marah. Karena Anda itu ada wibawa di hadapan suami Anda. Anda itu dihargai, sehingga suami Anda kalau dekat dengan Anda itu takut, makanya lebih baik cepat keluar lagi. Lihat tata hati Anda. Dengan cara ini mungkin Anda bisa nerima suami dengan baik nanti. Karena sudah punya anak. Dan suami Anda orang baik sepertinya. Anda tidak melihat celahnya kok. Hanya itu saja dia pernah menikah, tidak ngomong itu saja. Dan sekarang pun istrinya hanya Anda. Jadi kami berharap bahwasanya
Anda harus membuka hati. Anda harus memandang suami dengan hormat, dengan kasih sayang. Kalau seandainya suami Anda dengar, maka kami himbau suami harus betul-betul menghargai istri. Jangan sampai dalam keadaan semacam itu ya banyak minta maaf yang serius, minta maaf, tobat, minta maaf. Ya. Bukan sebuah dosa sih waktu itu, malah kan menikah dengan yang pertama. Jadi membuat perubahan deh. Curahkan kasih sayangmu pada istri, wahai suami, seperti itu. Curahkan, tambah porsi pengabdianmu. Nanti insya Allah istri akan lemah, akan luluh. Jangan di saat istri cemberut malah Anda lari, pulang ketemu ibunya saja langsung pergi. Ya. Tapi bagi Anda wahai istri yang salehah, rangkul kembali itu suami, sudah punya anak. Bukan pendidikan yang baik mudah menghantarkan kepada perceraian. Ingat, dia sangat menghargai Anda. Yang kami amati, dia menghormati Anda. Anda ada wibawa di matanya, sehingga baginya dengan marah Anda itu beban bagi dia. Tapi kalau Anda sudah membuka, Anda sambut dia dengan senyum, kemudian Anda katakan, aku maafkan bang, ayo kita hidup damai, baik-baik, insya Allah lihat di rumah akan semakin indah. Adapun mertua Anda yang menceritakan kejelekan, belum tentu itu menceritakan kejelekan Anda. Mungkin perasaan Anda, kita tidak tahu jelekan apa, kayak apa sih? Apa Anda punya banyak kejelekan kok diceritakan? Kalau menceritakan perilaku Anda yang berubah, mungkin ada. Saat ini kan Anda berubah. Mungkin ini yang Anda maksud. Ya, berarti sumbernya dari Anda. Sudahlah. Dari manapun sumbernya kami berharap. Anda sudah punya anak. Pernikahan Anda sah. Suami Anda orang baik insya Allah. Tinggal Anda buka hati. Kemudian Anda beri kesempatan. Dan Anda yang lemah lembut, sambut suami Anda. Semuanya akan kembali dengan baik. Dan jika suami Anda mendengar suara ini, lihat. Anda telah membuat kecewa istri Anda. Yaitu Anda tidak pernah bercerita kalau Anda sudah menikah, maka sekarang tambal kekecewaan ini dengan pengabdian Anda yang lebih lagi daripada sebelumnya. Dan hiduplah indah. Indah itu bisa diusahakan. Jangan hidup rumah tangga dengan tidak indah. Karena keindahan Anda di dunia itu mukaddimah keindahan nanti di surga. Wallahu a'lam bishawab.